Pro Education Proses. Selena, hai, nama aku Selena. Sekarang aku menceritakan kepada kalian sebuah biografi singkat dan beberapa karya lukis dari sang maestro terkenal di Indonesia. Siapakah dia? Inilah biografinya. Avandi Kusuma merupakan seorang maestro seni lukis terkenal di Indonesia, yang dimana ia lahir pada tahun 1907 di Cirebon. Dan ia memiliki seorang ayah yang bernama R. Kusuma. Ayahnya ini bekerja sebagai mantri ukur pabrik gula, yang dimana hal ini memperuntungkan Avandi kecil untuk melanjutkan pendidikannya mulai dari HIS, MULO, dan AMS. Dan pada saat itu pendidikannya masih dalam sistem kolonial Belanda. Sebuah peruntungan yang jarang sekali dirasakan oleh teman sebayanya. Dengan bakat lukis dan minat seni yang mengalahkan disiplin ilmu lainnya, Avandi juga dulunya sempat menjadi tukang sobek karcis dan juga pembuat iklan. Dan menginjak usia 26 tahun, ia menikahi seorang perempuan yang bernama Mariati dan memiliki seorang putri yang bernama Kartika Avandi. Avandi mulai melukis dengan bergabung dalam kelompok yang dinamai Seniman 5 Bandung, yang dimana Seniman 5 Bandung ini merupakan tempat berkumpulnya pelukis kenamaan seperti Hendra Gunawan, Barli, Sudarso, dan Wahid. Dan Avandi sendiri menjadi ketua dalam perkumpulan tersebut. Selain itu, nama seniman lukis di Indonesia ini pernah menuai kontroversi pada masa-masa Orde Baru terkait keterlibatannya dalam kepemimpinan Lekra atau yang disebut Lembaga Kebudayaan Rakyat. Dan singkat cerita, pada tahun 1943 ia menggelar sebuah pameran tunggal pertamanya di Gedung Putra Jakarta, yang dimana sejak itu Avandi berubah menjadi Matahari, yang dimana lebih dari 2000 karya lukis dihasilkan oleh Bengawan Warna Indonesia ini. Dan matahari lukisnya terus berkembang dan terus bersinar mulai dari benua Asia, Eropa, Australia, dan Amerika. Dan Bengawan yang gemar menyulut rokoknya dengan pipa unik ini juga pernah digelari sebuah gelar Dr. Honoris Causa dari University of Singapore pada 1974. Dan setahun sebelumnya, pemerintah Indonesia memberikan penghargaan sebuah museum, yang dimana sekarang museumnya terdapat di atas tanah yang pernah menjadi tempat tinggal sang empu lukis Indonesia ini, dan sudah diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, yaitu Fuad Hasan. Meski dunia internasional menyebut Avandi terpayungi oleh aliran ekspresionisme, sang Bengawan lukis ini menyatakan tidak mengenal aliran tersebut di dalam lukisan karyanya. Dan tentu saja Matahari dan Avandi itu bukan ekspresionis maupun yang lainnya, melainkan Avandi adalah matahari itu sendiri. Dan aliran matahari ini pun belum dikenal di dunia lukis manapun di dunia ini. Dan sang Bengawan sendiri pun juga tidak peduli dengan sebutan-sebutan untuk dirinya. Dalam melukis, Avandi juga melangkah dengan lebih mengutamakan kebebasan berekspresi, yang dimana kebebasan berekspresi ini dilandasi jiwa kerakyatan, dan Avandi tertarik dengan tema kehidupan masyarakat kecil. Teknik melukis yang digunakan oleh Avandi juga bahkan berbentuk yang cenderung memerintah objeknya seperti yang dilakukan Angkatan Moi India atau India Jelita. Pada tanggal 23 Mei 1990, Avandi dinyatakan meninggal dunia. Tapi setelah Avandi meninggal dunia, karya-karyanya masih tersimpan aman di Museum Avandi, yang dimana museum ini pernah
dikunjungi oleh mantan Presiden Soeharto dan mantan Perdana Menteri dari Malaysia yaitu Dr. Mahathir Mohamad pada Juni 1988 kala keduanya masih berkuasa. Dan ini merupakan beberapa penghargaan yang telah diraih oleh sang maestro seni lukis di Indonesia, itu Avandi Kusuma. Dan ini adalah beberapa penghargaannya. Yang pertama ada Piagam Anugerah Seni dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1969. Dan dia juga pernah mendapatkan gelar Grand Maestro di Flores di Italia. Dan sebenarnya masih banyak lagi beberapa penghargaan yang telah didapatkan oleh beliau. Dan tadi aku sudah menyebutkan beberapa. Merupakan salah satu karya lukis yang pernah Avandi buat pada tahun 1981 yang dimana lukisan ini berjudul Kebun Cengkeh yang menggunakan media oil dan kanvas. Sebuah karya seni tingkat tinggi dari sang maestro seni lukis di Indonesia ini melukiskan sebuah pemandangan alami dari perkebunan cengkeh, area perkebunan yang berbukit dan masih alami. Untuk menghidupkan suasana juga, beliau menambahkan objek manusia sebagai objek pendukung. Namun, inti dari lukisan ini adalah menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas dari Avandi terlihat unik dan menjadikan lukisan ini sangat istimewa. Dan ini adalah karya kedua Avandi pada tahun 1979 yang berjudul Ayam Tarung. Dengan media yang digunakan adalah oil dan kanvas. Bertema Ayam Tarung ini merupakan salah satu tema kesukaan sang maestro seni lukis di Indonesia, sehingga beliau membuat beberapa karya lainnya. Lebih dari 10 versi yang beliau buat, dan salah satunya adalah lukisan Ayam Tarung berikut ini. Lukisan sebuah pertarungan ayam yang sengit antara ayam putih keemasan, ayam jago putih keemasan, dan ayam jago warna hitam keemasan. Yang dimana hal ini merupakan simbol pertarungan antara kejahatan dan kebaikan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan, dalam setiap manusia, di mana setiap waktu dihadapkan dengan dua pilihan antara baik dan buruk. Dan lukisan dan dua ayam di lukisan ini juga merupakan ayam-ayam terbaik yang bertarung dengan sengit, hidup dan mati untuk menentukan siapa yang menjadi jawara sejati. Dan lukisan perahu dan matahari atau badai pasti berlalu memiliki makna dan falsafah kehidupan yang dalam. Ada pembelajaran yang tinggi dalam lukisan ini. Cukup sekian cerita tentang seniman sang maestro seni lukis terkenal di Indonesia yaitu Bapak Avandi Kusuma. Dan banyak lagi seniman-seniman yang akan Selena ceritakan ke kalian. Jadi jangan lupa klik notification-nya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Dan serta jangan lupa untuk follow akun Instagram kami @pro14_. Sekian dari Selena, bye-bye!